as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Maksudnya perputaran salat 5 waktu dari satu waktu salat ke waktu salat berikutnya. Ya, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna, mukaffirat sebagai penebus dosa, ya, apa yang terjadi di antara mereka. Maksudnya di antara satu sholat ke sholat berikutnya, satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Idza ijtanabal kabaira, syaratnya apabila menjauhi perbuatan dosa besar. Al-haditsus sadis, bermula ini hadis yang ke-6 min kitabil mawaidil usfuriyah li hadrati Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Usfuri an Abi Nasrinil Wasiti, dari Abu Nasr al-Wasiti qala, beliau telah berkata, sami'tu, aku telah mendengar, Aba Roja'il Ataridi, Abu Roja al-Ataridi, yuhaddisu an Abi Bakrin Siddiqi radhiyallahu an, beliau menyampaikan sebuah ucapan yang bersumber dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, anna, bahwasanya A'rabiyan telah seorang A'rabi, anna A'rabiyan, bahwasanya seorang A'rabi. A'rabi ini adalah masyarakat suku pedalaman di dusun-dusun yang ada di Mekah atau di Madinah. A'rabi, Badui ya, Badui atau Badui. Ana A'rabiyan ata ilan Nabi, biasanya karakter orang Arabi ini polos karena tinggalnya di pedesaan, maka kultur pendidikannya pun rendah, biasanya ngomongnya ceplas-ceplos. Tapi para sahabat kalau ada Arabi yang nanya kepada Nabi, mereka senang. Kenapa senang? Karena biasanya Arabi akan menanyakan sesuatu yang oleh para sahabat itu sungkan untuk menanyakannya. Saking polosnya, ceplas-ceplos, nanya seenak beroknya gitu. Para sahabat malu, enggan untuk sungkan untuk bertanya kepada Rasul. Nah, Arabi mah nggak pakai sungkan, ceplas-ceplos. Makanya terkadang para sahabat suka kalau giliran Arabi yang nanya kepada Nabi. Nah ini. Walaupun ada masanya sebagian sahabat yang merasa jengkel juga, ya, karena kepolosannya, ya, sejatinya karena kepolosannya dan ketidaktahuannya ini. Ata ilan Nabi, ia datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka ia bertanya, balagani, telah sampai kepadaku, anka, darimu wahai Rasulullah, annaka, bahwasanya engkau ya Rasulullah, taqul, telah berkata, walaupun di sini fi'il mudhari tapi maknanya ini madhi ya. Ini kalau dalam bahasa Inggris itu past continuous tense. Ya, sesuatu yang sudah lampau tapi diceritakan masa sekarang. Nah, ini masa lampau, sudah. Jadi bentuknya tetap mudhari tapi maknanya madi gitu. Bentuknya tetap bentuk kalimatnya mudhari tapi maknanya madi, telah lampau. Cerita. Taqulu, engkau telah berkata, minal jumu'ati ilal jumu'ati, dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya, wa minas salati ilas salati, dan dari satu salat ke salat yang lainnya, kafaratun, adalah penebus, lima bainahunna,
dengan apa yang ada di antara keduanya, atau di antara Jumat ke Jumat, salat ke salat. Hunna di sini rujuknya kepada Jum'ah ilal Jum'ah, as-shalah ilas shalah. Jadi A'rabi ini bertanya kira-kira begini, mengkonfirmasi kabar yang sampai kepada dia. Dia dengar bahwa Nabi berkata dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu sholat ke sholat yang berikutnya adalah kafarah, penebus dosa, lima bainahunna, dari apa yang ada di antara keduanya. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya berarti hari-hari di antara Jumat-Jumat itu tertebus dosanya oleh Jumat yang telah dilaksanakan ini. Begitupun sholat subuh ke sholat zuhur, berarti sholat subuh yang dilakukan itu menebus kesalahan sampai yang zuhur itu. Masya Allah kan ya. Berarti orang yang terus-terusan sholat, orang-orang yang terus-terusan Jumatan, dosanya berguguran terus. Nah, gini. Tapi dengan syarat limanijtanabal kabaira, bagi orang yang menjauhkan perbuatan dosa, segala perbuatan dosa. Itu syarat mutlaknya, selagi dia tidak melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan setidaknya ada 78 cabang dosa-dosa besar dalam kitab Al-Kabair, ya. Banyak itu dosa besar. Sahabat Ibnu Abbas mendefinisikan kabair itu adalah kullu dzanbin, setiap dosa yang oleh Allah Subhanahu wa taala khatamahullahu bi'adzabin wa la'natin wa ghadabin wan nari. Setiap perbuatan dosa yang oleh Allah ditutup, ya, ditutup ayatnya itu dengan ancaman, dengan murka, dengan amarah, dengan laknat, dengan neraka. Jadi setiap ayat yang berbicara tentang kabair pasti ujung-ujungnya Allah akan melaknatnya, orang yang melakukannya. Allah akan murka kepada pelakunya dan diancam dengan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara tidak langsung mendefinisikan bahwasanya dosa besar itu adalah setiap perbuatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala diikhtitamkan, ditutup firman-Nya itu dengan ghadabin, dengan amarahnya, wala'natin, dan laknatnya, wan nari, dan nerakanya. Nah, ini itu kabair, dosa besar. Nah, penebus dosa ini berlaku buat seseorang selama dia tidak melakukan dosa besar. Sebagai syawahid dari hadis ini, saya temukan sebuah hadis yang menguatkan, yaitu sumber hadisnya dari riwayat Imam Muslim nomor hadis ke-233 dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ira, rawahu Muslimun. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Maksudnya perputaran salat 5 waktu dari satu waktu salat ke waktu salat berikutnya. Ya, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna, mukaffirat sebagai penebus dosa, ya, apa yang terjadi di antara mereka. Maksudnya di antara satu salat ke salat berikutnya, satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Idza ijtanabal kaba'ira, syaratnya apabila menjauhi perbuatan dosa besar. Rawahu Muslim nomor hadis ke 233. Ini hadis sahihnya, ya, yang mirip redaksinya dengan hadis ini di kitab Mawa'idul Usfuriyah ini. Jadi redaksinya sama, ini bisa mengangkat walaupun hadisnya dhaif, ya, bisa diangkat menjadi hadis hasan karena ada hadis sahih yang menjadi penguatnya. Ya, ini. Lanjut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Naam, iya. Summa zada. Kemudian beliau menambahkan faqala, maka beliau bersabda, al-ghuslu yaumal jumu'ati kaffaratun. Masya Allah. Ya. Mandi pada hari Jumat kaffaratun adalah penebus dosa. Lumayan ini ya. Mandi doang nebus dosa. Kalau gitu yang wajib sama sunnah aja dan mandinya ya. Yang mubah ditinggal ya. Wal masyu ilal jumu'ati kaffaratun. Dan berjalan menuju sholat Jumat pun kaffaratun, sebagai penebus dosa. Mandinya menebus dosa, berjalannya pun menebus dosa. Wa kullu qadamin minha, dan setiap langkah kaki minha daripada sholat Jumat tersebut, ka amali ishrina sanatan, laksana beramal 20 tahun. Satu langkah yang digunakan untuk menuju tempat melaksanakan sholat Jumat, per langkahnya laksana ibadah selama 20 tahun. Fa idza faragha minal jumu'ati, maka apabila selesai ya seorang muslim melaksanakan sholat Jumat, ujiza, maka dia dibalas dengan pahala bi amali mi'atai sanatin, dengan amal yang sepadan dengan 200 tahun. Jadi kalau selesai rangkaian Jumatnya sampai pulang ke rumahnya lagi, maka ya dibalas dia, ujiza, diberikan balasan dia. Dibalas amalnya itu bi amali mi'atai sanatin, dengan amal perbuatan yang setara nilainya dengan 200 tahun amal kebaikan. Masya Allah, ampar-amparan tuh amal ya. Ini luar biasa. Jangan sekali doang Jumatnya. Tapi awas, jangan hitung-hitungan ini. Lumayan nih, punya saldo 200 tahun nih. Saldo amal masih 200 tahun, lumayan. Agak Jumatan. Cukup sekali aja. Hati-hati. Mengenai ini pun ada hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, bersumber dari sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yagtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi summa yakhruju fala yufarriqu bainasnaini summa yusalli ma kutiba lahu summa yunsitu idza taqallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Rawahul Bukhari. Tidaklah mandi seseorang pada hari Jumat ya, lalu ia bersuci mastata'a min tuhrin, bersuci dengan apa yang ia mampu lakukan dari bersuci tersebut. Disunahkan mandi Jumat pun disamakan dengan mandi seperti mandi junub, seperti mandi wajib. Walaupun mandi sunnah, tapi yang paling afdol kita laksanakan sebagaimana mandi wajib. Itu yang paling afdol. Walaupun tidak seperti itu, tetap mendapatkan fadilah kesunahan mandi salat Jumat. Ya, sejak mandi seperti apapun, aslu sunnahnya dapat. Tetapi yang paling afdol adalah melaksanakan mandi Jumat itu sebagaimana kita mandi junub atau mandi besar. Wayad dahinu min duhnihi, dan ia menggunakan minyak daripada minyaknya. Maksud di sini yang diminyaki adalah rambut dan jenggot. Jadi sunnah mau Jumatan itu meminyaki rambut. Nabi itu ini masuknya mustahab. Kalau mustahab sunnah hukumnya, tapi jarang-jarang. Kadang-kadang. Jadi mustahab ini sunnah, tapi kadang-kadang. Jadi terkadang Rasulullah meminyaki rambut dan janggut beliau. Sunnah pakai minyak, silakan. Jangan minyak jelantah. Iya, lumayan. Julantahnya habis ngegoreng ikan cuek. Kalau ingin ya supaya kita pakai minyak dan istri kita kebagian ibadahnya, kasih minyak ke istrinya, istri kita yang minyakin rambut kita.
Kalau tangan sama rambut nggak batal. Kulit sama rambut nggak batal. Kulit sama rambut nggak batal. Yang batal itu kulit ketemu rambut nggak batal. Jangan pendek kita Tuh, jadi kitanya dapat sunnah, istri kita dapat nilai ibadah. Nggak jadi Jumat nanti Kagak jadi juga. Nggak jadi, betah di rumah udah. Lagi habis 40 harian. Wah, nggak habis lebaran mah ya, habis puasa. Aw yamassu min tibihi baitihi, atau dia usapkan ke tubuhnya itu daripada wewangian di rumahnya. Silakan wewangian apapun yang ada di rumah pakai, sunnah. Ya, karena dari 3 perkara dunia yang Nabi sangat sukai, salah satu di antaranya adalah minyak wangi. Ya, ada 3 perkara dunia yang Nabi sangat sukai, salah satu di antaranya adalah minyak wangi. Summa yakhruju fala yufarriqu baina isnain. Kemudian keluar, maka janganlah ia memisahkan antara 2. Maksudnya apa? Antara pergi dan pulangnya bedain. Jalan ketika berangkat menuju masjid bedakan dengan jalan ketika pulang menuju ke rumah. Kalau memungkinkan antara berangkat dengan pulang berbeda jalannya. Supaya apa? Semakin banyak tanah yang diinjak, semakin banyak yang menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Itu. Dan dianjurkan memang yang baik adalah jalan kaki. Kalau memang dekat dianjurkan. Langkahnya susah, Bim. Putaran roda. Summa yusolli ma kutiba lahu, maka dia salat sebagaimana yang dituliskan baginya. Maksudnya salat sunnah tahiyatul masjid. Summa yunsitu idza takallamal imam. Nah, kemudian insat itu diam memperhatikan. Kalau yunsitu diam memperhatikan, karena ada orang diam nggak merhatiin. Kalau yunsit ini diam memperhatikan. Ya, kalau sukut itu diam tapi nggak merhatiin. Kalau yunsit ini diam perhatikan. Jadi khutbah, ketika imam berkhutbah diam dan perhatikanlah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, melainkan akan diampuni dosanya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Jadi catatan pengampunan dosa ini ternyata ada, ya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak semata-mata akan mendapatkan fadilah itu sepenuhnya, tetapi bagi mereka yang menjaga adab-adabnya, gitu. Jaga adab Jumat, penuhi hak-haknya Jumat, maka kita akan memperoleh hak kita, pengampunan dosa ma baina jumu'atin ila jumu'atin. Nah ini. Jadi jangan menuntut hak terus kewajiban nggak dijalankan. Iya, paham nih ya? Penuhi dulu hak-hak Jumatnya, adab-adab Jumatnya, maka kita akan memperoleh hak kita. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW.